Kaum Salafi Wahabi memperhatikan pendapatnya ulama-ulamanya sendiri. Jangan ngaur di dalam membahas hukum, jangan ngaur di dalam berfatwa. Nah, sekarang saya ngambil pendapat dari ulamanya mereka sendiri. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib fardu ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jasmaninya, rohaninya, semuanya semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh orang salafi, saya tujukan kepada semua orang-orang salafi, kelompok salafi, mungkin juga ada dari kaum aswaja yang menonton video ini. Kalau ingin mengomentari konten saya, perhatikan dulu pokok pembahasannya, temanya itu apa, materinya itu apa. Bukan asal berkomentar. Gunakan akal sehat yang telah diberikan oleh Allah, gunakan hati yang salim, yang selamat, yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan dengan respon negatif tanpa memperhatikan materi yang dibahas atau pokok pembahasannya. Termasuk saudara Ahmad Sanusi, insyaallah dari kelompok Salafi Wahabi, yang berkomentar, katanya bermadhab Hanafi bingung dong. Ini respon yang kurang respek, respon yang kurang nyambung. Perhatikan pokok pembahasan saya terlebih dahulu. Pada waktu itu konten saya meluruskan pendapat dari pendiri madhab yang kelima. Ada pendiri madhab yang kelima. Pendiri madhab yang kelima ini yang menyesatkan, yaitu dari Ustadz Salafi Wahabi yang disebut dengan nama Ustadz Subhan Bawazir As-Salafi. Ini menurut saya pendiri madhab yang kelima, karena menyatakan bahwa sholat id bagi kaum wanita hukumnya adalah wajib. Ini namanya pendiri madhab yang kelima. Karena madhab yang empat semuanya tidak menyatakan wanita wajib melaksanakan sholat id, baik sholat idul fitri atau sholat idul adha. Di antara madhab yang empat, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, perlu diperhatikan kepada Salafi Wahabi, bukan hanya sekedar merespon atau mengomentari konten saya. Perhatikan pokok pembahasannya terlebih dahulu. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sholat id hukumnya adalah sunnah. Saya akan perjelas, saya akan pertegas, khawatir kelompok Salafi Wahabi tidak mengerti, atau memang tidak mau mengerti, atau memang tidak tahu mempertahankan ketidaktahuannya. Menurut Ahmad bin Hambal, hukum sholat id adalah fardu kifayah. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukum sholat id adalah fardu ain. Sedangkan menurut pendiri madhab yang kelima, menurut Ustadz Subhan Bawazir, wanita melaksanakan sholat id hukumnya adalah wajib. Ini saya buktikan
komentar dari Ahmad Sanusi. Berarti madhab Hanafi bingung dong. Judul saya kontennya kan, thumbnailnya itu diberi Ustadz Salafi Wahabi itu bingung, yaitu termasuk Ustadz Subhan Bawazir. Berarti madhab Hanafi itu bingung dong, karena madhabnya mewajibkan sholat id. Sebenarnya baik yang mengatakan sunnah ataupun wajib, semua ada dalilnya. Ini saya tulis, ada dalilnya. Mungkin maksudnya adalah semua ada dalilnya. Jadi enggak usah gontok-gontokan. Saya balas pada waktu itu, perhatikan perkataan saya, perhatikan materi pokok pembahasan saya. Perlu saya sampaikan dan perlu saya tegaskan tentang pendapat ulama panutan Salafi Wahabi, diantaranya adalah dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Kaum Salafi Wahabi memperhatikan pendapatnya ulama-ulamanya sendiri. Jangan ngaur di dalam membahas hukum, jangan ngaur di dalam berfatwa. Nah, sekarang saya ngambil pendapat dari ulamanya mereka sendiri. Ulama Salafi Wahabi diantaranya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Ada pertanyaan kepada Syekh Muhammad Shaleh, apa hukumnya sholat 2 hari raya? Jawaban dari Syekh Muhammad Shaleh, ikhtalafal ulama'u fi hukmi sholatil idaini ala thalathati aqwalin. Ulama berbeda pendapat di dalam hukum sholat 2 hari raya, terbagi menjadi 3 pendapat. Al-qaulul awal, adapun pendapat yang pertama, annaha sunnatun muakkadatun. Hukum sholat id adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Wa huwa madhabul imamaini Malikin wasyafi'i. Sedangkan yang mengatakan hukum sholat id adalah sunnah muakkad menurut pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jelas ya? Yang kedua, kata Syekh Shaleh Al-Munajjid, wal qaulus tsani annaha fardun 'alal kifayati, bahwa sesungguhnya sholat id adalah fardu kifayah. Wa huwa madhabul Imami Ahmad rahimahullah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Sholat id hukumnya adalah fardu kifayah. Ini tidak ada keterangan tentang kewajiban bagi orang wanita. Berarti Ustadz Subhan Bawazir itu ngarang-ngarang sendiri. Terus pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, annaha wajibatun ala kulli muslimin, bahwa sholat id hukumnya adalah wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang-orang muslim. Kalimatnya muslimin mudzakkar, menunjukkan laki-laki, bukan muslimatin. Tidak ada dilalah tentang perempuan, tidak ada, karena bukan muannas. Jadi menurut pendapat yang ketiga, sholat id hukumnya wajib bagi orang laki-laki, bukan bagi orang perempuan. Ini maksud saya, setiap kalimat ada faidah masing-masing. Antara muslimatin dan muslimin sudah berbeda. Kalau muslimin ya dilalahnya mudzakkar untuk orang laki-laki, kalau muslimatin dilalahnya muannas untuk orang perempuan. Maka sholat id hukumnya wajib bagi orang laki-laki, muslim laki-laki, itu menurut madhab Abu Hanifah. Fatajibu ala kulli rijalin, maka wajib sholat id bagi setiap orang laki-laki, bukan orang perempuan. Wa ya'thamu man tarakaha min ghairi udhrin, dan berdosa hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat id tanpa adanya uzur. Menurut pendapat siapa?
wa huwa madhabul imami Abi Hanifah. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Jadi menurut pendapat Abu Hanifah, sholat id itu hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Bagi orang laki-laki, bukan bagi orang perempuan. Tidak ada keterangan yang menjelaskan di antara imam madhab yang 4 yang menjelaskan bahwa sholat id bagi orang wanita hukumnya adalah wajib. Awas, ini pendapat dari tokoh Salafi Wahabi. Ustadz Salafi Wahabi jangan menyimpang dari ulamanya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Kalau Anda mengarang-ngarang sendiri, berarti tambah sesat, menyesatkan. Saya kasih judul pada waktu itu di konten saya, ibarat orang berlayar tanpa arah, tanpa tujuan. Ya karena ngarang-ngarang sendiri, muncul dari asumsinya sendiri, dari pendapatnya sendiri. Wa mimman ikhtara hadzal qaul, menjadi maf'ul ya, hadzal qaula, dan di antara orang yang memilih pendapat ini, yakni mengikuti pendapat Abu Hanifah bahwa sholat id bagi orang laki-laki hukumnya adalah wajib. Siapa yang mengambil pendapat ini? Syekhul Islami, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Wasyaukani rahimahumallahu, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Asy-Syaukani rahimahumallahu ta'ala. Kemungkinan menurut feeling saya, Ustadz Subhan Bawazir ini hanya mendengar secara lisan ke lisan atau kupingan saja, tanpa membaca kitabnya. Oh, menurut Syekhul Islam sholat id itu wajib. Akhirnya ngaur pendapatnya tanpa dipilah-pilih, semuanya wajib. Artinya walaupun orang wanita itu juga diwajibkan.